Sudah hampir tengah malam. Aku satu-satunya orang yang tersisa di sekolah ini. Lorongnya panjang, terlalu panjang. Setiap langkah terasa menggema seperti suara orang lain yang mengikuti dari belakang. Tapi tak ada siapapun di sana. Aku mulai menyapu dari ujung ke ujung. Tapi lampu di belakangku satu persatu padam. Klik, klik, klik. Seperti ada sesuatu yang berjalan di belakangku, mematikan cahaya setiap kali aku menjauh. Kakiku mulai gemetar. Aku menoleh ke belakang, tapi pintu keluar yang tadi hanya beberapa meter, kini entah di mana. Lorong ini, seperti hidup, memanjangkan dirinya, menelanku perlahan. Aku berhenti menyapu. Ada sesuatu di ujung lorong itu. Seperti bayangan seseorang berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Awalnya kupikir mataku yang salah lihat, tapi aku bisa jelas melihat siluetnya. Tinggi, tegap, wajahnya samar tertutup gelap. Aku berteriak, "Halo? Siapa di sana?" Tapi tak ada jawaban. Jeda napas pelan, suara ambien angin lorong. Aku melangkah satu kali ke depan. Bayangan itu juga melangkah. Suara langkah bersamaan. Satu langkah lagi, ia ikut maju lagi. Aku coba mundur, ia juga mundur. Tidak ada suara selain langkah kami yang bersamaan. Dan suara lampu yang terus berkelip di atas kepala. Suara listrik. Zat, zat. Semakin lama aku menatap, semakin aku sadar. Gerakannya bukan seperti manusia. Ia terlalu lambat, terlalu sinkron. Seolah-olah ia meniru setiap gerakanku. Dengan jeda sepersekian detik. Saat itu, udara tiba-tiba berubah dingin. Aku bisa merasakan napasku sendiri di udara. Aku tahu aku harus lari, tapi sesuatu di dalam diriku membuatku tetap berdiri. Menatap balik ke arah bayangan itu. Suara pelan menurun, penuh rasa takut. Karena entah kenapa, aku merasa dia bukan orang lain. Dia adalah aku. Aku menatap lebih lama. Dan saat cahaya terakhir berkelip, aku akhirnya bisa melihat wajahnya. Bukan bayangan, bukan orang asing. Itu aku. Tubuhku sendiri, berdiri di ujung lorong, mengenakan seragam yang sama, memegang sapu yang sama. Tapi wajah itu tersenyum, senyum yang bukan milikku. Aku melangkah mundur, tapi setiap kali aku bergerak, lampu di atas mulai padam satu demi satu. Seperti memaksaku menuju kegelapan. Jeda pelan, bunyi listrik bzzzt, bzzzt. Aku dengar suara langkah kaki, tapi kali ini bukan gema. Ia berjalan ke arahku. Gerakannya lambat tapi pasti. Setiap langkahnya seperti menekan udara, membuat dada ini sesak. Aku ingin berlari, tapi tubuhku tak mau bergerak. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan diriku sendiri berjalan mendekat, hingga jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Jeda, napas berat. Dan saat wajah kami sejajar, ia berbisik, "Kau sudah lama di sini. Sekarang, giliranku." Lampu padam. Gelap total. Hening beberapa detik. Tapi dari kegelapan itu, aku masih bisa mendengar suara sapu yang terus menyapu lantai. Suara yang tak berhenti di lorong yang tak pernah berakhir.